Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang Khabib Bahar bin Smith. Ya karena kalau kita berbicara tentang Khabib Bahar bin Smith, ya maka tak jarang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Ya. Dan kali ini ada sebuah video viral teman-teman. Ya, ada sekelompok polisi yang mendatangi rumah daripada Khabib Bahar bin Smith. Ya, mungkin ya sudah saatnya kali ini tuh Khabib Bahar bin Smith ini berubah. Ya, meninggalkan segala caci makinya. Ya, sifat arogannya, kesombongannya. Ya karena kalau kita melihat ya tidak jarang kita dapati video ceramah beliau ini ya bukan ceramah ya tetapi lebih kepada memprovokasi umat, ya mencaci maki pemimpin, ya menghina sana sini. Ya dugaan saya ya. Karena coba kalau kita coba lihat deh ya gaya ceramah daripada Khabib Bahar bin Smith ini. Ya, apakah di situ membahas tentang tafsir Al-Qur'an, ya, kaidah-kaidah fikih, ya atau ilmu-ilmu nahwu shorof, ya atau ya secara umum lah kajian-kajian kontemporer atau mengajak umat ini untuk dekat kepada Allah, atau justru di dalam ceramahnya Habib Bahar bin Smith ini ya justru membuat orang ini semakin membenci kelompok tertentu, semakin membenci pemerintah, ya mengolok-olok oknum tertentu, mengolok-olok tokoh tertentu. Ya saya bertanya nih teman-teman, coba silakan kalian jawab ya dengan kalian melihat gaya ceramahnya daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, maka ya kalau kami rasa maka ya tidak salah kalau kali ini ya Khabib Bahar bin Smith itu didatangi oleh polisi ya di rumah beliau. Dan ini rame teman-teman ya, dan ini rame ya, apalagi kalau barusan kemarin kita mendengar kabar ya viral videonya Khabib Bahar bin Smith ini mengatakan Pak Prabowo Subianto itu seorang pengkhianat. Ya bahkan ya beliau ini muak katanya tinggal di Indonesia, muak melihat keadaan di negeri Indonesia ini. Ya begitu banyak pengangguran, begitu banyak ketimpangan sosial, ya begitu banyak masalah. Ya ini dikiranya Khabib Bahar bin Smith ini tuh mudah ya menjadi seorang pemimpin negara. Ya, jangankan menjadi seorang pemimpin negara, jangankan menjadi seorang presiden, menjadi seorang RT saja itu bukan sesuatu yang mudah teman-teman. Ya, nggak usah jauh-jauh ke RT, menjadi seorang kepala keluarga saja itu pun, ya itu sudah menjadi suatu pekerjaan yang tidak mudah. Ya, tidak mudah teman-teman. Sebab kita mengatur yang namanya seorang manusia itu tidak mudah, apalagi sebuah kepala negara, yaitu mengatur ada begitu banyak ratusan juta kepala yang tentu memiliki sifat yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda. Dan Habib Bahar dengan lantangnya mengatakan bahwa muak melihat keadaan negeri ini. Ya, ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Maka teman-teman ya, mungkin baiknya kita simak terlebih dahulu video ini, yang dimana Khabib Bahar bin Smith ini itu didatangi oleh sekelompok polisi. Dan seperti apa dan apakah tujuan daripada kepolisian ini, mari kita simak video berikut ini. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir video itu, tolong dilihat full di Habib Bahar menjelaskan teman-teman ya, sambil ya bawa itu ya asap-asap itu teman-teman. mana ada anak menyebarkan rasa kebencian. Kita lihat ya, kalau kita lihat pakaiannya ini kepolisian teman-teman ya, mungkin bagian reskrim ya, kami duga. Di mana ada anak masalah ras atau masalah suku di mana? Ya. Masalah sara. Kalau kebencian ya, kok bisa? Ya, katanya di mana saya dalam ceramah saya menyinggung masalah ras ya atau menghina masalah ras. Kalau kebencian iya kata Habib Bahar ya. Iyanya ini maksudnya apa? Coba kita dengar lagi. Iya, kebencian kepada kezoliman. Kebencian kepada kezoliman maksudnya teman-teman. Kebencian kepada kemungkaran. Kebencian kepada kemungkaran. Kepada ketidakadilan. Kebencian kepada ketidakadilan. Kalau ada yang merasa ya berarti dia pelaku daripada bisa dibilang. Jadi kalau ada yang merasa katanya berarti dia pelaku. Oke. Begitu aja. Habib Bahar menyebarkan kebencian benar terhadap kezoliman. Jadi kalau ada yang nggak diterima. Dan kalau kita mendengar ya pernyataan dari Khabib Bahar bin Smith itu tadi, ya di video itu tadi, beliau ini juga mengatakan bahwa dalam ceramah saya itu, ya saya tidak melakukan provokasi, ya intinya saya tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan lah, ya. Tetapi teman-teman ya, ada satu video yang saya akan tunjukkan kepada kalian, ya ada lagi satu video yang saya akan tunjukkan kepada kalian, ya untuk membantah pernyataan daripada Khabib Bahar bin Smith ini, ya. Dan setelah kalian menyimak video ini, ya kira-kira penilaian kalian, ya apakah yang disampaikan oleh Khabib Bahar bin Smith itu benar adanya atau justru ya, tidak benar sama sekali teman-teman. Ya, coba silakan simak video berikut ini. Besok ganti lurahnya, ya.
lurah biadab katanya teman-teman. Ya, apa yang begini tidak provokatif? Apa yang begini tidak bikin gaduh? Ya. Coba kita lanjut ya. Ini kita lihat banyak ya, banyak jemaahnya ya secara umum. Kemudian Habib Bahar bin Smith mengatakan lurah biadab. Lurah kurang ajar. 17 Agustusan acara konser, acara dangdut, kalian izinkan. Apa perlu kita datangin malam ini lurahnya? Kata Habib Bahar, apa perlu kita datangi rumahnya ini? Ya Pak Lurah. Jadi ceritanya teman-teman, video ini adalah merupakan kegiatan ceramah dari Habib Bahar bin Smith ini. Itu tidak diberi izin. Dan kami duga itu dibubarkan, ya akan dibubarkan karena tidak mendapatkan izin dari Pak Lurah setempat atau pemerintah desa di daerah tersebut yang diadakan tablik akbar Habib Bahar bin Smith. Dan Habib Bahar bin Smith ini malah ngamuk teman-teman ya, ngamuk misu-misu, bahkan ya cenderung kami duga memprovokasi umat ini untuk mencopot lurahnya, ya mencopot lurah daerah tersebut, ya desa tersebut yang tidak memberikan izin terhadap dakwah Habib Bahar bin Smith, ya. Lagi-lagi ini apa teman-teman? Ya ini macam apa ini? Perbuatan macam apa teman-teman? Coba ya kita lanjut dulu. Andaikan saya kasih komando malam ini. Tuh, coba. Habib Bahar bin Smith mengatakan, andaikan malam ini saya kasih komando untuk mendatangi rumah lurah ini, apakah kalian siap? Ya dijawablah sama jamaahnya, siap. Apakah seperti ini bukan merupakan suatu tindakan provokasi? Ya, coba teman-teman. Ya sekalipun ada kata andaikan, ya itu mah permainan bahasa saja. Ya, coba. Apakah dakwah seperti ini, apa yang ditunjukkan oleh Habib Bahar bin Smith ini, itu tidak menciptakan kegaduhan, ya tidak menciptakan keributan? Coba silakan jawab kalian sendiri ya. Tidak perlu saya jawab, kalian pasti sudah mengetahui bagaimana jawaban yang sepantasnya untuk kelakuan seperti ini. Ya, kajiannya tidak diberi izin oleh Pak Lurah. Habib Bahar bin Smith malah ngamuk. Ya, minta untuk lurahnya itu dicopot. Nah, ini Habib Bahar siapa? Ya, apa? Astagfirullah ya Allah. Saya nggak tahu harus ngomong seperti apa teman-teman. Melihat kelakuan daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, makanya sudah cocok lah, sudah pantas kalau Pak Polisi tadi itu mendatangi rumah Habib Bahar bin Smith. Ya, untuk menegur Habib Bahar bin Smith. Ya, kalau ceramah itu nggak usah kayak gini. Ya, dan ini lagi-lagi video ini membantah. Ya, membantah daripada Habib Bahar bin Smith tadi yang katanya ceramah itu tidak provokasi, tidak menciptakan keributan, tidak menciptakan kegaduhan. Ya. Dan sekali lagi teman-teman, ya sebuah disclaimer penting ketika kami ya pribadi dan ataupun saudara-saudara kami yang lain, saudara-saudara kita muslim yang lain, yang ketika mereka ini mengkritik para oknum-oknum habaib, ya mengkritik dalam artian kekeliruan mereka, ya ketidaksesuaian dari perbuatan mereka dengan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya mereka ini tidak membenci Nabi Muhammad SAW ataupun membenci keturunan Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan mengingkari, tidak meyakini adanya habaib. Tidak. Ya mereka ini tetap meyakini adanya habaib. Ya justru dengan mereka ini meyakini adanya habaib, mereka cinta dengan habaib. Ya mereka ini tidak rela kalau ada oknum-oknum habaib yang melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan yang tidak mencerminkan sebagaimana mestinya sebagai seorang habaib. Ya itu poinnya teman-teman. Jadi jangan kita mengatakan ketika ada orang yang mengkritik oknum habaib, kita katakan orang itu anti habaib. Tidak seperti itu. Ya sebab mereka ya pada hakikatnya mereka sebenarnya ini mencintai habaib. Ya justru karena mereka ini cinta dengan habaib, cinta terhadap garis keturunan Rasulullah SAW. Ya mereka ini tidak rela kalau ada oknum-oknum habaib yang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan tertentu yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang habib yang sebagaimana mestinya. Ya yang sebagaimana seharusnya. Ya, coba teman-teman. Coba kita lanjut lagi videonya dari Habib Bahar bin Smith ini. Ada begitu banyak ya. Apa perlu kita datangi malam ini rumah lurahnya? Ya, Habib Bahar berkata seperti itu. Andaikan saya kasih komando malam ini, datangi lurahnya atau ya? Andaikan saya kasih komando malam ini, datangi rumah lurahnya. Kalian siap nggak? Ya siap. Coba. Ya akan disiap-siapin oleh jamaahnya karena pemimpinnya berkata seperti itu. Ya. Apakah ini seperti ini mau kita katakan ceramah? Kajian Islam? Kan nggak bisa juga teman-teman. Ya.
biadab, kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke RT, RT ke lurah, tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab. Lurah biadab. Ya, lurah biadab. Kurang ajar. Presiden aja saya makan, begitu kau lurah. Habib Bahar berkata dengan sombongnya, teman-teman ya, presiden saja saya makan, apalagi lurah. Coba, ya, seorang yang dikatakan habaib, seorang ulama berkata seperti itu loh. Ya, di hadapan ribuan mungkin jamaah itu. Ya Allah alam berapa jumlah pastinya. Apakah hal seperti ini mau kita benarkan? Ya, oke, baik ya, saya memahami bahwa ya tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya nggak mungkin Habib Bahar seperti ini meledak-ledak seperti ini kalau nggak ada sebabnya. Ya, dan sebabnya teman-teman ya saya pahami. Ya, Habib Bahar bin Smith ini itu kecewa, marah karena kajian agamanya ya, tausiah agamanya itu tidak diberi izin oleh lurah setempat. Sedangkan acara 17 Agustus yang dimana di dalamnya ada konser dangdutan, yang tentu kita tahu konser dangdutan itu tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, itu malah diberikan izin oleh lurah. Ya makanya Habib Bahar bin Smith ini ya meledak-ledak seperti ini. Ya, ya kita pahami akan hal itu. Ya, cuman ya teman-teman ya, kita ini boleh memang kecewa, marah. Ya tetapi nggak juga kita ini bisa melakukan ya sesuatu seenaknya saja. Ya, atau bahkan ya koar-koar, teriak-teriak, ya bahkan bernada-nada provokasi. Ya, untuk apa? Ya untuk yang mendatangi rumah lurahnya. Coba, untuk mencopot lurahnya. Ya ini kan macam apa teman-teman? Ini kan perbuatan macam apa? Ya. Yang saya khawatirkan teman-teman ya, kalau ulamanya seperti ini, ya, Habibnya seperti ini, ya, bagaimana lagi dengan nanti para pecintanya, ya, jamaahnya, ya. Karena kan ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Nah kalau ulamanya seperti ini, kalau gurunya sudah seperti ini, mau jadi apa umat kita? Ya, mau jadi apa? Ya. Artinya di sini teman-teman ya, saya juga memahami, saya juga sadar ya bahwa ada masih banyak juga kebaikan Habib Bahar bin Smith ini. Masih ada dan harus kita akui itu. Ya tetapi cuman saya nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah masalah ininya saja loh, lisannya beliau. Ya, mungkin bisa dirubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Sebab teman-teman yang berulang kali saya katakan ya, sesuatu yang benar kita sampaikan ya, sekalipun itu memang benar, tetapi cara kita menyampaikan adalah dengan cara yang salah, yang keliru. Ya, maka orang-orang juga akan menganggapnya salah, ya. Orang-orang juga akan menerimanya dengan cara yang salah. Ya. Maka atas video yang kita saksikan ini, ya, kemudian timbul sebuah persepsi-persepsi di tengah masyarakat, ya, tentang ketika mereka mendengar nama ceramah ya Habib Bahar bin Smith, ya maka mereka akan menilai sebagai sebuah ceramah-ceramah yang provokasi saja. Yang nggak ada ilmu sama sekali yang kita dapatkan di situ. Hanya ilmu-ilmu tentang membenci pemerintah, ya, provokasi oknum atau tokoh-tokoh tertentu, ya. Ya kita tidak bisa salahkan mereka. Ya karena video ini salah satu jawaban ya kenapa mereka bisa memiliki persepsi seperti itu terhadap Habib Bahar bin Smith. Ya. Sekali lagi teman-temannya seharusnya Habib Bahar bin Smith ini ya seharusnya ketika beliau ini mendapati sebuah pencekalan atau dihalangi dakwahnya ya menurut beliau atau bahkan tidak diberi izin ya terhadap kegiatan ceramahnya. Seharusnya Habib Bahar bin Smith ini itu introspeksi diri. Ya. Kenapa kok bisa ceramah saya? Ya itu tidak bisa diberi izin, sedangkan acara dangdutan malah diberi izin. Nah seharusnya di situ poinnya teman-teman. Ya, maka ya kalau saya menilai ya apa yang dilakukan tadi Pak Polisi tadi itu ya, yang mendatangi rumah Habib Bahar bin Smith ini, itu sudah kelewat baik bagi saya. Ya sudah sangat-sangat masya Allah. Ya betul-betul menunjukkan sebagai seorang aparatur negara dalam mengayomi masyarakatnya. Ya bersifat ya berperilaku humanisme. Ya dengan cara yang sopan mendatangi Habib Bahar bin Smith. Dan kalau seperti ini Habib Bahar bin Smith tidak berubah juga ya keterlaluan. Ya keterlaluan Habib Bahar bin Smith. Ya. Kurang apa coba pemerintah kita terhadap beliau. Ya sampai saat ini beliau ini masih nyaman hidup enak di negeri ini. Ya, dicintai oleh begitu banyak mukibinnya. Iya kan teman-teman? Ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan lagi-lagi membuat kita ini sadar ya bahwa ayolah jangan taklid buta. Ya. Dan semoga Habib Bahar bin Smith ini lekas sadar teman-teman ya, lekas sembuh. Ya kita doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.